Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada perkuliahan yang keempat, yaitu mata kuliah umum pendidikan Pancasila, yang alhamdulillah pertemuan pertama, kedua, dan ketiga sudah terlaksana. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan terkait dengan pembelajaran melalui YouTube ini. Saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan yang keempat ini, di pertemuan yang keempat, sebelum saya masuk, saya ingin menyampaikan yang pertama adalah perkuliahan perdana melalui YouTube adalah perkuliahan yang dilaksanakan setelah UTS, atau bisa dikatakan ini terhitung dari perkuliahan pertemuan setelah pertemuan ke-8. Insya Allah saya akan memulai, kalau ada izin dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, akan memulai pada pertemuan pertama sampai terakhir. Saudaraku yang berbahagia, kita akan masuk pembahasan kita masih dalam bab Pancasila dalam konteks ketatanegaraan, yaitu pembahasannya tentang pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 ini langsung kita cermati dan kita bahas bersama-sama pada masa reformasi, yaitu tepatnya pada tanggal 21 Mei 1998 sampai sekarang ini. Kita tahu peristiwa pada masa reformasi yang paling besar adalah digantikannya atau mengundurkan dirinya, yaitu Pak Soeharto, Presiden Soeharto sebagai presiden, kemudian diganti kedudukannya oleh wakilnya, yaitu B.J. Habibie. Apa yang dipertanyakan pada masa reformasi ini, yang menjadi amanat reformasi itu adalah dipertanyakan yang pertama, Pancasila sebagai asas tunggal. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945, peraturan-peraturan, titik berat pembangunan, dan yang terakhir, titik berat kebijakan. Selanjutnya, aturan yang terdapat di dalam masa reformasi itu begitu banyak, yaitu mulai dari MPR tahun 1998, Undang-Undang Pemilu tahun 1999, pembenahan lembaga negara dan kebijakannya, kemudian sidang umum MPR tahun 1999. Kemudian amanat dari reformasi yang selanjutnya adalah mengurangi kekuasaan presiden. Yang selanjutnya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, pembaharuan perundang-undangan dan kelembagaan. Yang terakhir, menjunjung tinggi HAM, LSM, dan lain-lain. Tantangan yang ada di dalam masa reformasi adalah euforia masyarakat dalam memaknai reformasi. Kemudian paradoks HAM dan hukum, tekanan dan campur tangan asing. Kemudian yang terakhir adalah disintegrasi bangsa. Kemudian masuk pada slide berikutnya, yaitu tentang dinamika pelaksanaan undang-undang. Bisa kita simak, ternyata dibuat periodisasi, yaitu pertama, pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, masa awal kemerdekaan sampai
tanggal 5 bulan Juli tahun 1959 atau yang sering dikenal dengan istilah Dekret Presiden. Kemudian periodisasi yang kedua yaitu masa Orde Lama yang berakhir pada 11 Maret tahun 1966. Saat itu ada namanya Super Semar. Periodisasi yang ketiga yaitu masa Orde Baru yang berakhir pada 21 Maret atau Mei. Ya, ini ya, nanti bisa kita simak lagi peristiwanya tepatnya tanggal berapa, yaitu tahun 1998. Kemudian periodisasi yang keempat yaitu masa reformasi sampai sekarang ini yang dimulai betul ya berjarak beberapa bulan saja, yaitu 21 Mei tahun 99 sampai dengan sekarang. Itu pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dibagi menjadi 4 periodisasi. Masuk pada slide berikutnya. Penjelasan tentang pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa awal kemerdekaan kita bisa simak pada tahun 45 sampai 49 banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi. Silahkan disimak mulai pertama sampai akhir. Kemudian periodisasi 45 sampai 50 berdasarkan KMB berlaku konstitusi RIS di wilayah RIS. Undang-Undang 45 hanya berlaku di negara bagian Republik Indonesia. Kemudian periode 50 sampai 59 berlaku UU DS 50, UUD 45 tidak berlaku. Lanjut pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu masa Orde Lama yang ditandai adalah dengan lahirnya dekret presiden, kemudian berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 45, dibentuknya DPAS dan MPRS konstituante bubar, UU DS 50 tidak berlaku. Kemudian diganti dengan berlakunya sistem demokrasi terpimpin, pembentukan lembaga negara belum sesuai Undang-Undang Dasar 1945, muncul Perpres yang disederajatkan dengan undang-undang. Pada peristiwa dekret presiden, kekuasaan presiden sangat besar atau sentralistik atau dengan istilah keilmuannya adalah otoriter. Apa ciri-cirinya? Presiden diangkat seumur hidup dengan TAP MPR nomor 3 MPRS 1963 dan memaknai Pancasila sebagai nasakom. Pada saat kekuasaan presiden yang sangat besar atau sentralistik atau otoriter ini, maka ada sebuah peristiwa yang besar yaitu G30 SPKI meletus. G30 SPKI meletus sehingga itulah yang menjadi akhir dari perjalanan pemerintahan Orde Lama. Apa berakhirnya pemerintahan Orde Lama? Ditandai dengan peristiwa Super Semar 11 Maret 1966. Isinya adalah mengembangkan Tritura. Yang kedua, bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Yang ketiga, mengembangkan stabilitas nasional. Setelah
terjadinya peristiwa Supersemar ini, maka ditatalah kehidupan berbangsa dan bernegara melalui peraturan-peraturan yang berlaku, di mana bisa kita melihat bahwasanya pelaksanaan pembangunan nasional ini ditata sedemikian rupa sehingga terjadi perbedaan pada masa Orde Lama. Kemudian penataan kelembagaan negara, mekanisme pengaturan sistem kekuasaan yaitu 5 tahun, di mana dilaksanakan dengan pemilu dan sidang umum MPR, dan banyak dikeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan. Apa kekurangan yang terjadi pada masa Orde Baru? Yaitu KKN merajalela, kesenjangan politik, ekonomi, sosial, dan hukum, fungsi kontrol masyarakat kurang, lembaga negara lain, presiden mandul, artinya kebijakannya kadang-kadang tidak berpihak kepada masyarakat. Nah, dari kekurangan-kekurangan masa Orde Baru ini, maka masuklah pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan periodisasi yang ketiga, yaitu gerakan reformasi. Sekian dari pertemuan keempat ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Insya Allah saya akan melanjutkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.